Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Video saya kali ini akan membahas topik mengapa berubah ke arah negatif. Ya, sarana untuk introspeksi diri kita. Ya, baik. Materi ini dimaksudkan untuk yang pertama memberi gambaran bahwa ada perubahan ke arah negatif. Kemudian apa yang menjadi penyebab perubahan seperti ini? Kemudian yang ketiga, apa solusinya agar perubahan terjadi ke arah yang lebih baik. Baik, kita mulai. Perubahan negatif apa saja yang terjadi saat ini? Ya, yang pertama, dulu kita ini memiliki toleransi yang tinggi. Jadi hidup bermasyarakat, kemudian kita saling memiliki toleransi tinggi terhadap orang lain begitu. Tetapi sekarang berubah, jadi tidak peduli dan masa bodoh ini yang kita lihat perubahan yang terjadi saat ini. Kemudian orang dulu itu relatif sabar gitu ya, jadi bisa menahan emosi begitu. Nah sekarang berubah, orang jadi ngamuan ya, jadi sering marah atau orang bilang sumbu pendek. Kemudian dulu kita ini nerimo ing pandum, jadi banyak orang dulu ini memiliki sifat nerimo ing pandum, kemudian banyak bersyukur dan lain sebagainya. Jadi intinya kita ini menerima apa yang kita dapatkan dan bersyukur. Nah sekarang orang ini banyak yang serakah gitu ya, jadi berapapun kurang. Orang dulu relatif patuh terhadap peraturan, ya terhadap tata tertib dan lain sebagainya. Itu relatif patuh. Sekarang banyak orang yang mokong gitu ya. Mokong itu orang yang selalu menentang, selalu protes gitu ya. Mokong. Kemudian dulu kita ini senang bermusyawarah. Jadi kalau ada satu masalah itu kita bermusyawarah, kemudian kita selesaikan. Nah sekarang berubah jadi senang gegeran. Ya jadi orang sekarang ini banyak yang senang gegeran. Kemudian dulu kita ini banyak atau memiliki sikap menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau kita dalam satu forum rapat gitu kita selalu minta pendapat-pendapat orang. Tapi yang sekarang ini ya merasa pendapatnya paling benar sehingga seolah-olah orang lain itu pasti salah. Apalagi yang kita baca ya di medsos dan lain sebagainya itu mengindikasikan bahwa orang itu sekarang merasa ya pendapatnya itu paling benar, orang lain salah. Kemudian dulu kita ini bisa berpikir panjang. Jadi kalau ada sesuatu kita mau mengambil langkah itu kita berpikir ya 10 kali gitu ya. Untuk supaya apa? Bahwa tindakan yang kita lakukan ini bisa tepat. Nah, sekarang orang ini banyak yang gerusa-gerusu. Gerusa-gerusu itu ya pokoknya ngambil langkah begitu, tidak mempertimbangkan akibatnya atau tidak mempertimbangkan orang lain. Jadi gerusa-gerusu. Kemudian dulu kita ini bersaing secara sportif, jadi persaingan sportif. Jadi kalau kita di pertandingan atau di seleksi dan lain sebagainya itu kita bersaingnya itu secara sportif. Tapi sekarang ya persaingannya kotor. Jadi kita ini mau muncul tapi menginjak orang lain. Jadi dengan cara-cara memfitnah dan lain sebagainya supaya saingan kita ini nilainya jelek atau namanya jelek. Jadi kita bikin semacam isu-isu gitu yang menjatuhkan saingan, bukan permainan yang sportif. Kemudian dulu itu halal haram itu relatif jelas. Jadi kita bisa memilah-milah, bisa memilih mana yang halal, mana yang haram, kita tidak ambil, yang kita ambil yang halal saja.
Tetapi sekarang nggak peduli, yang penting dapat banyak. Ini satu perubahan yang luar biasa. Ya. Kemudian kalau dulu itu kita fokus pada kewajiban, jadi mbah-mbah kita dulu atau kita dulu yang waktu masih kecil apa itu banyak orang itu bekerja ini betul-betul konsentrasi kepada kewajiban gitu ya. Tapi sekarang fokus pada hak, jadi yang dipikirkan banyak yang terkait dengan hak yang harus kita terima. Dulu seks itu sakral, ya, jadi dihargai atau dinilai sesuatu yang memang harus dilakukan secara sah begitu. Tapi sekarang mungkin seks itu sebagai hiburan gitu. Kemudian kalau dulu memenuhi kebutuhannya, jadi butuhnya apa, itu yang kita cari gitu. Tapi sekarang bukan, kita ini memenuhi keinginan gitu ya. Jadi tidak pernah akan habis karena keinginan itu dituruti satu maka minta dua, turuti dua minta tiga gitu. Jadi cenderung untuk terus menuruti hawa nafsu. Gitu. Kemudian orang itu dulu relatif jujur ya, jadi berkata apa adanya. Para pemimpin dulu itu jujur gitu. Yang mbah-mbah kita ini dulu kejujurannya bisa diuji gitu. Tapi sekarang banyak orang yang gedabrus itu. Jadi gedabrus itu omong doang gitu ya. Jadi tidak. Terus kemudian kalau mau bilang A sebetulnya yang dimaksud B gitu. Jadi kejujuran itu sudah langka gitu. Kemudian dulu itu kaya rasa malu. Jadi kita kalau melakukan sesuatu yang tidak baik itu malu kita. Tapi sekarang enggak, muka kita sudah tebal gitu ya. Jadi enggak punya malu gitu. Ya. Kemudian dulu kita ini senantiasa memberikan kalau ada masalah itu sumbang saran gitu. Ya, sekarang berubah jadi saran yang sumbang. Ya, ini banyak terjadi ya komentar-komentar, kemudian protes-protes begitu ya. Jadi tidak memberikan satu masukan yang membangun, tetapi justru malah melakukan satu protes ya, dan mungkin juga banyak demo ini sekarang. Kemudian dulu kita usahakan untuk menutup aib orang gitu ya. Sekarang berubah menjadi mengumbar aib orang ya. Apakah itu di media elektronik, kemudian di media sosial ya. Ini banyak orang itu mengumbar aib orang ya. Ya dengan tujuan tadi itu supaya orang jatuh, nah orang menilai kita yang terbaik. Atau kita bikin sesuatu yang bisa menggiring opini ya masyarakat gitu ya. Jadi perubahan yang luar biasa. Kemudian dulu kita ini masih menjunjung tinggi sopan santun ya. Sekarang ini ya kalau orang Jawa itu bilang kodo. Kodo itu orang yang tidak tahu tata krama. Tidak tahu tata krama. Siapa yang dihadapi sudah tidak dipikirkan apakah itu tua, jabatannya tinggi dan lain sebagainya. Ngomongnya dan lain sebagainya sudah tidak diatur ya. Jadi kalau orang Jawa bilang kodo. Kemudian menghindari berbuat fitnah itu zaman dulu ya. Sekarang enggak, fitnah menjadi mata pencaharian ya. Maksudnya banyak orang-orang yang berperan untuk memproduksi fitnah kemudian disebarkan lewat medsos dan itu menjadi mata pencaharian. Ini luar biasa perubahan. Kemudian benar salah itu jelas ya. Tapi sekarang ini menjadi kabur atau buram karena apa ya? Di media sosial itu sudah sulit kita ini kalau ada informasi ini itu ini bener enggak gitu. Kalau zaman dulu kan enggak ada itu. Jadi kalau ada informasi dari televisi, dari surat kabar, di media itu pasti benar gitu, relatif benar gitu. Nah sekarang ini sudah susah, apalagi di media sosial itu luar biasa. Jadi apakah ini benar atau salah kita ini harus memilah-milah, harus berpikir ya. Ya, jadi kita ini agak susah sekarang untuk kalau ada berita ini benar atau salah itu luar biasa. Kita sulit sekarang ya karena banyak hoax gitu. Kemudian intelektualitas sejalan dengan spiritualitas. Jadi
dulu itu orang yang memiliki intelektualitas tinggi itu relatif memiliki spiritualitas yang tinggi seperti Habibie umpamanya saja. Nah, sekarang tidak, intelektualitas tinggi belum tentu memiliki spiritualitas yang tinggi juga. Jadi intelektualitas belum tentu sejalan dengan spiritualitas. Jadi maksudnya orang yang memiliki intelektualitas tinggi itu belum tentu spiritualitasnya atau katakanlah sikap dan perilakunya itu juga baik gitu loh. Bahkan banyak orang yang sekarang pinter tetapi juga yang tidak baik itu banyak gitu loh. Ya, kemudian kalau dulu pemimpin itu relatif bisa menjadi teladan ya. Jadi para pahlawan, para pemimpin zaman dulu itu bisa jadi teladan gitu. Ya, kalau sekarang ya pemimpin banyak yang masuk tahanan KPK. Jadi justru yang masuk di KPK adalah orang-orang yang yang jadi pemimpin gitulah. Apakah itu pemimpin di daerah, ya di wilayah dan lain sebagainya. Ini justru tidak bisa menjadi contoh gitu ya. Justru malah melakukan hal-hal yang menyimpang gitu dari norma-norma, dari aturan-aturan atau mungkin dari sisi agama juga. Kemudian, nah itu kira-kira perubahan-perubahan yang terjadi ya. Kira-kira ada sekitar berapa ini 20-an tadi yang saya sebut terjadi satu perubahan yang dari positif menjadi negatif gitu. Tetapi sebetulnya tidak semuanya seperti ini ya. Kalau yang berubah menjadi positif saya tidak membahas karena tidak perlu dibahas lah gitu. Tetapi yang perlu dibahas adalah perubahan-perubahan yang ke arah negatif. Ini bagaimana caranya nanti untuk solusinya seperti apa. Ya, baik. Saya akan memberikan sedikit pendapat saya tentang mengapa ya apa penyebabnya perubahan seperti ini ke arah negatif itu terjadi. Itu yang pertama, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan keimanan yang efektif. Jadi karena kemajuan teknologi ini luar biasa gitu ya, sehingga mempermudah semuanya. Nah, kalau ini tidak diimbangi dengan keimanan yang efektif itu maksudnya ya kuat dan tepat sasaran gitu loh imannya itu gitu ya. Jadi ini penyebab yang pertama, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan keimanan yang kuat dan efektif gitu. Kemudian yang kedua, cenderung materialistik sekarang ini dengan menghalalkan segala cara ya, cara-cara mendapatkan kekuasaan, cara-cara mendapatkan harta dan lain sebagainya itu cenderung menghalalkan segala cara ya. Kemudian yang ketiga, kemudahan dan kecanggihan untuk berbuat jahat. Ini maksudnya bahwa sekarang ini kita dengan kemajuan teknologi itu juga mempermudah untuk kita ini berbuat jahat gitu ya. Dengan sedikit sentil aja mungkin pakai tangan ya, klik-klik di tombolnya HP ya sudah sudah bisa berbuat jahat gitu sekarang. Sehingga ini jadi kemudahan dan kecanggihan untuk berbuat jahat itu sangat memungkinkan gitu. Kemudian bercampurnya antara yang hak dan yang batil sehingga kita sulit untuk memilah-milah gitu. Jadi sekarang ini kan kita ada orang ngomong sebetulnya arahnya kemana, kemudian ini benar atau tidak itu sudah agak sulit ya, karena semua orang itu menganggap dirinya yang paling benar gitu. Kemudian memang banyak orang yang membuat berita-berita ya yang hoax yang tidak betul sebetulnya. Tetapi saya juga tidak mengerti kenapa seperti itu kok ya menjamur dan berkembang dan tidak ada semacam hukum yang bisa menjerat mereka yang membuat berita-berita hoax itu. Kemudian kurang diaplikasikannya nilai-nilai agama dalam kehidupan. Jadi nilai-nilai agama itu hanya ada di masjid saja gitu. Jadi banyak dibahas di masjid, tetapi begitu
di kehidupan bermasyarakat itu tidak gitu. Ya, saya kasih contoh yang apa ya, yang gampang gitu ya, bahwa bekerja ini sebetulnya kan ibadah, tetapi begitu kita ini betul-betul di tempat kerja, nah sudah tidak berpikir lagi bahwa kerja ini sebagai ibadah. Ya, tandanya apa? Banyak orang melakukan penyimpangan, banyak orang yang korupsi dan lain sebagainya. Ini kan mengindikasikan bahwa kita belum paham, kita belum melaksanakan betul bahwa nilai-nilai agama itu diterapkan di dalam kehidupan. Ya, ini kira-kira penyebabnya gitu ya. Terus kemudian apa solusinya kira-kira gitu ya, yang bisa ini. Menurut hemat saya, ya ini namanya pendapat ya. Ini adanya sumbang saran ya, pendapat mungkin bisa saja apa yang saya sampaikan ini tidak betul, tetapi saya berusaha untuk apa ya, menulis ini dari lubuk hati saya, ya tidak ada unsur-unsur yang tadi seperti membuat kekacauan, membuat berita yang hoax dan lain sebagainya. Ini betul-betul menurut pengamatan dan hemat saya. Yang pertama itu begini, jadi supaya perubahan itu menjadi baik gitu ya, artinya tidak negatif tapi lebih baik, kita ini apa, kehidupan kita ini mengarah ke lebih baik. Yang pertama itu dimulai dari atas untuk berubah lebih baik. Jadi orang kita ini mau merubah kondisi kita yang katakanlah sekarang ini kurang baik menjadi baik, itu bukan dari bawah, tetapi justru dari atas gitu. Ya, yang atas itu justru yang diperbaiki dulu, yang harus berbuat lebih baik atau menjadi baik itu yang dari atas. Kalau yang dari bawah nanti nggak bisa gitu. Jadi harus dari atas gitu. Ya. Terus kemudian diprioritaskan revolusi mental kaum dewasa. Ini yang saya katakan bahwa tadi selain pemimpin-pemimpin itu, terus kemudian kita ini memprioritaskan bahwa revolusi mental itu selain dari atas, ini dimulai dari kaum dewasa dulu. Jangan terbalik, artinya terbalik itu dimulai dari generasi muda, mulai sekolah itu diperbaiki. Tetapi kalau kaum dewasanya itu tidak diperbaiki, sistem-sistem yang kita pakai itu justru malah menyebabkan orang itu berbuat tidak baik, itu sebetulnya apa yang harus kita perbaiki. Dan kalau kita ini apa, berbuat sesuatu atau katakanlah kita merencanakan untuk memberikan satu pendidikan yang jauh lebih baik dari dulu, artinya gitu ya. Kita kan tahu bahwa apa ya, sistem pendidikan itu diperbaiki terus dari tahun ke tahun mulai zamannya Pak Harto. Tapi toh pada saat ini justru kondisinya semakin parah gitu. Ini kenapa? Ya karena ternyata orang-orang di atas atau orang-orang dewasa ini memberikan contoh perilaku yang tidak baik. Sehingga meskipun bawah dari, artinya dari sekolah-sekolah mulai SD, SMP, SMA, kemudian di perkuliahan, di perguruan tinggi itu diperbaiki sistemnya secanggih apa, sebaik apapun, manakala terjun ke masyarakat, kemudian kondisi masyarakatnya seperti ini, ya ini akan terikut gitu, akan terikut ya. Contoh umpamanya saja, saya sering mengatakan bahwa pada saat kita ini masih mahasiswa, itu kita ini ideal sekali, anti korupsi begitu. Kita sering demo anti korupsi kalau ada hal yang tidak baik, tetapi begitu kita terjun ke masyarakat, para mahasiswa itu, ya akhirnya kita jadi pemimpin, jadi ini, toh juga akhirnya juga korupsi gitu. Nah artinya apa? Artinya orang yang sekarang ini korupsi, dulu pada waktu jadi mahasiswa, itu atau masih sekolah, itu juga ideal. Tetapi begitu terjun di masyarakat yang ya kondisinya seperti ini, akhirnya terikut juga. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa harus ada revolusi mental di kaum dewasa. Ya, jangan di generasi muda. Ya, kalau generasi muda itu sebenarnya relatif mudah.
gitu ya. Kita pun sudah melakukan itu banyak sekali perkembangannya atau kemajuannya di dalam dunia pendidikan itu. Tetapi begitu terjun ke masyarakat, nah ini situasi masyarakat yang tidak mendukung adanya apa ya, orang-orang baru yang memiliki idealis yang tinggi gitu. Ya itu akhirnya katut sama kondisi di masyarakat yang memang sudah carut marut gini gitu ya. Kemudian jadi pemimpin harus ada syarat kemampuan dan karakter yang ketat gitu. Ini apa ya? Kalau saya ini berpikir sederhana saja. Kalau di perusahaan gitu ya, untuk menjadi manajer ini, itu syaratnya luar biasa dan harus punya pengalaman, harus punya ilmu ini. Itu hanya memimpin satu perusahaan saja gitu. Ya. Nah, sekarang yang terjadi memimpin satu daerah ini kan luar biasa. Tetapi mungkin syaratnya ini yang apa? Karena ada ya kebebasan semua orang boleh menjadi pemimpin itu oke, ya mendaftar itu hak, ya artinya kita haknya sama gitu. Tetapi tetap saja harus ada persyaratan-persyaratan gitu, sehingga tidak sekenaknya saja gitu. Ya itu harus ketat, kita memimpin satu perusahaan kecil aja syaratnya banyak gitu ya. Ya. Nah begitu kita memimpin negara syaratnya tidak terlalu banyak gitu. Nah ini mungkin agak pemikiran yang terbalik gitu ya. Jadi harusnya semakin ketat supaya orang itu mempersiapkan diri ya, baik dari kemampuan ya secara keilmuan atau pengetahuan atau pengalaman, tetapi juga diikuti dengan karakter gitu ya, karakter. Jadi karakternya itu baik atau tidak, bisa teruji atau tidak gitu ya. Jangan sampai hanya karena senang, karena punya uang dan lain sebagainya itu menjadi pemimpin. Saya hanya berpikir menjadi pemimpin perusahaan kecil saja syaratnya itu luar biasa ya. Dia harus pengalaman begitu. Ya enggak ada itu jadi pemimpin perusahaan apa karyawan baru masuk meskipun itu S2 kemudian dijadikan pemimpin itu tidak, pasti harus melewati ya jenjang-jenjang ini. Mungkin lebih cepat, tetapi lewat jenjang-jenjang yang memang sudah dipersyaratkan itu gitu. Jadi kemampuannya bisa diuji. Ini mungkin satu solusi juga, tetapi saya tidak tahu bagaimana membuat persyaratan yang ketat sehingga orang yang menjadi pemimpin itu betul-betul kredibel, ya, baik itu dilihat dari kemampuannya maupun dari karakternya, ya, dari sikap dan perilakunya. Kemudian merubah aturan agar tidak berpotensi berbuat negatif. Jadi maksudnya aturan-aturan yang dibuat ya di negara kita ini jangan sampai berpotensi untuk berbuat negatif ya. Contoh umpamanya saja ada persyaratan untuk bisa menjadi anggota dewan harus begini. Akhirnya ya untuk bisa pasti melakukan sesuatu yang tidak baik, yang negatif gitu. Nah, nanti pada saat jadilah ini ya mencari kembaliannya atau apa ini adalah satu aturan-aturan yang menurut saya membuat atau berpotensi untuk berbuat negatif. Itu yang harusnya dipikirkan gitu. Kemudian di dalam dunia pendidikan, pendidikan hard skill dan soft skill itu harus seimbang gitu ya. Kalau sekarang saya melihat hard skill-nya saja yang kuat, artinya anak-anak sekarang lulusan perguruan tinggi atau lulusan sekolah itu kalau namanya hard skill-nya sudah luar biasa, tapi soft skill-nya, nah ini sehingga perlu gitu ya ada semacam apa ya perubahan atau apa di mana soft skill ini menjadi seimbang dengan hard skill-nya ya. Karena untuk apa ya kita ini pinter hard skill ternyata soft skill-nya rendah gitu. Karena soft skill ini apa ya merupakan ilmu atau keterampilan ya yang sifatnya itu mengelola diri sendiri, mengelola orang lain dan mengelola spiritualitas. Jadi itu yang harus apa ya ditingkatkan gitu ya supaya apa kita ini menjadi apa pimpinan-pimpinan yang memiliki soft skill yang tinggi ya.
Jadi soft skill ini adalah kemampuan lunak kita ya, seperti integritas, kemudian leadership, kemudian juga motivation, itu semua adalah soft skill. Nah, ini sangat kurang diberikan di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi. Ya. Kemudian yang keenam, mengefektifkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini memang agak sulit, tapi bagaimana sebetulnya nilai-nilai agama itu bisa diterapkan di kehidupan bermasyarakat ya. Sekarang ini memang sudah banyak ya, jadi terutama di masjid-masjid itu sudah luar biasa ya, orang menanamkan nilai-nilai agama. Hampir di setiap masjid besar ini sekarang sudah padat agendanya kultum ya, tausiah itu setiap pagi, bahkan waktu-waktu yang malam itu terus diadakan, dan itu sangat padat sekali ya. Nah, bagaimana sebetulnya nilai-nilai agama yang diterapkan yang diajarkan atau diberikan di masjid itu bisa diterapkan di kehidupan bermasyarakat. Itu kira-kira pendapat atau pemikiran saya untuk bisa sumbangsih agar perubahan yang terjadi ini menjadi positif gitu, jadi bukan negatif. Itu mudah-mudahan sahabatku ada manfaatnya ya. Dan ini saya simpulkan, yang pertama kesimpulannya, semoga materi ini bisa digunakan untuk berkaca, introspeksi diri kita ya. Kemudian perubahan memang tidak bisa dibendung, tetapi orang waras akan berubah ke arah yang lebih baik ya. Jadi perubahan memang terjadi, tetapi bagaimana kita berubah ke lebih baik. Agama dan spiritualitas tetap jadi kompas yang efektif ya. Kemudian mari kita berubah dari posisi negatif menjadi positif. Kemudian yang kelima, kita mantapkan tujuan hidup kita, yakni menggapai kebahagiaan dunia akhirat yang diridhoi oleh Allah. Jadi semua yang kita lakukan tentu nanti akan mendapatkan balasan. Nah, kalau kita melakukan sesuatu di dunia ini baik, ya tentu yang pertama kebahagiaan akan didapatkan di dunia, tetapi yang kedua nanti juga di akhirat itu akan mendapatkan pahala. Nah, sebaliknya kalau kita ini di dunia ini berbuat tidak baik, ya, sekarang sebetulnya orang-orang yang melakukan sesuatu kegiatan yang tidak baik itu sudah terasa gitu ya, tetapi terus saja dijalankan karena apa? Karena dia tidak bisa suara hatinya itu tidak bisa mengendalikan mengendalikan pikiran untuk bisa berbuat yang baik, itu sulit gitu ya. Tetap jalan walaupun tahu kalau itu sebetulnya tidak baik. Nah, demikian uraian saya tentang mengapa perubahan itu banyak ke arah negatif gitu. Nah, ini adalah solusi kira-kira gitu. Mudah-mudahan juga mendapatkan respon gitu ya. Sahabatku, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.